Coba perhatikan baik-baik denah pada rumah ini. Apakah kau menyadari ada yang aneh pada rumah ini? Ini adalah review untuk novel Teka-teki Rumah Aneh yang ditulis oleh Uketsu dan diterbitkan di Indonesia oleh penerbit Gramedia Pustaka Utama. Sebelum menuju pada inti dari reviewnya, aku ingin sedikit bercerita tentang bagaimana akhirnya aku memutuskan untuk membeli novel ini. Jadi pada awalnya ketika sedang melihat-lihat di IG, aku melihat ada suatu cover dari manga yang menarik perhatian. Nah, covernya tuh seperti ini. Setelah ditranslate, ternyata ini adalah sebuah cover dari manga yang berjudul Henna Iye. Nah, karena penasaran kenapa cover ini menunjukkan sebuah denah rumah, aku pun langsung mencari tahu, membacanya beberapa chapter, dan itu sangat seru sekali misterinya. Karena penasaran, langsung cek lagi di Google ada berapa volume untuk manga ini, dan ternyata sudah ada 3 volume. Dan dari situ aku merasa kalau manga ini kayaknya cocok untuk terbit di Indonesia. Dan tanpa disangka ternyata novelnya itu sudah ada di Indonesia terbit dengan judul Teka-teki Rumah Aneh. Atau dalam bahasa Jepangnya ini Henna Iye. Dan akhirnya karena untuk manganya belum terbit di Indonesia, yang ada novelnya yang udah terbit di Indonesia, jadi akhirnya memutuskan untuk beli novelnya dan membacanya. Di sini aku menamatkan novel ini kurang dari 7 hari karena novel ini terbilang cukup singkat, cuman ada 224 halaman. Oke, balik lagi ke reviewnya. Begini tampak depan dari novel Teka-teki Rumah Aneh. Untuk sampingnya seperti ini, warna hitam, dan belakangnya seperti ini. Untuk harganya 79.000. Nah, untuk setiap pembelian pasti akan mendapat pembatas buku seperti ini, karena aku juga dapat di dalam bukunya. Untuk cover depannya ini, ternyata setelah melihat versi Jepang dan versi di negara lain, ternyata beda-beda. Untuk Indonesianya seperti ini, ada rumah, dan juga rumah. Tetapi yang paling atas, jendelanya berwarna merah. Sesuai dengan judul, yaitu Teka-teki Rumah Aneh, yang berarti dari cover ini bisa dilihat kalau rumahnya ini adalah rumah anehnya. Nah, sementara itu untuk versi Jepangnya, yaitu covernya langsung menggunakan denah dari rumah aneh tersebut. Untuk cover dari negara lainnya terbilang menyeramkan, aku juga sangat suka dengan covernya. Nah, tapi untuk Indonesia ini sebenarnya yang pertama dilihat itu biasa aja. Buku novel yang aku beli saat ini yaitu cetakan yang ke-9 pada bulan Mei 2024. Nah, ternyata buku ini cukup ramai juga di Indonesia, yang udah sampai cetakan yang ke-9-nya. Sebenarnya dari tahun kemarin juga sudah tahu tentang buku ini, atau setidaknya pernah melihat di Gramedianya secara offline ataupun secara online di toko online. Jadi covernya ini tuh kurang menarik perhatian khususnya untuk saya. Tetapi seperti kata pepatah, jangan melihat buku dari isinya, jangan melihat buku dari covernya. Karena cerita dari ini tuh, dari novel ini sangat seru untuk diikuti misterinya. Sekarang kita intip bagian dalam dari buku ini. Nih, tampak halaman awalnya. Nah, langsung di sini gambar berikut menampilkan tata letak suatu rumah. Yang membuatku tertarik pada cerita ini yaitu dari denah rumahnya. Penulisnya yaitu Uketsu bisa membuat suatu cerita dengan denah rumah sebagai elemen utamanya. Sini dapat dilihat terdapat 4 bab dan juga ada tentang penulisnya. Di sini tokohnya itu adalah Aku, yang tidak disebutkan siapa namanya,
yang merupakan nulis lepas spesialis okult hal-hal gaib. Nah, di sini seorang kenalannya bernama Yana Ukasan menghubungi aku karena ada masalah yang ingin dibahas. Ketika Yana Ukasan mau membeli rumah second di Tokyo, tak kenapa ada yang terasa janggal pada denahnya, yaitu terdapat ruangan kosong tanpa ada jalur masuk. Di sini, toko aku memiliki kenalan Kuriharasan yang bekerja sebagai arsitek. Dia juga menyukai hal-hal berbau horor dan misteri. Nah, di sini tokoh aku dan Kuriharasan membahas tuntas tentang dibalik misteri denah rumah ini. Di sepanjang novel sebenarnya kisahnya tuh diceritakan dalam bentuk percakapan dari tokoh-tokohnya. Seperti ini ada aku dan Kuriharasan. Dan itu bukan hanya di awal-awalnya saja, tetapi hingga akhir. Selain itu juga terdapat ilustrasi dari denah yang akan membantu kalian dalam memahami percakapan para tokohnya. Jadi dalam cerita teka-teki rumah ini, sebenarnya ada 3 denah rumah yang akan dibahas. Denah pertama yaitu yang ada di Tokyo, denah rumah kedua yang ada di Saitama, dan ini untuk denah rumah yang ketiganya. Yang membuat novel ini menarik bagi saya yaitu pada awal-awal cerita, di mana tokoh aku dan Kuriharasan memiliki pemikiran yang liar terhadap denah rumah ini. Tetapi sepanjang jalannya cerita, kenyataan perlahan-lahan mulai terungkap. Menurut aku sendiri, novel ini merupakan cerita misteri yang menarik, di mana denah rumah menjadi elemen utamanya. Untuk akhir ceritanya itu berbeda dengan apa yang aku pikirkan pada saat di chapter-chapter awalnya, tetapi itu tidak mengecewakan. Jadi di sini aku sangat merekomendasikan novel ini bagi kalian yang suka dengan cerita misteri. Kalian juga mungkin bisa mencoba versi manganya. Menurut infonya sih, manga ini akan terbit di Indonesia karena pernah dites manganya pada salah satu penerbit komik di Indonesia, yaitu Alex Media. Untuk total halamannya juga tidak terlalu panjang. Setelah melihat di internet, 3 volume tamat untuk satu buku ini. Maaf jika informasinya salah. Dan sebenarnya di Jepang sana, untuk novel dari Henna Ie ini ada volume keduanya. Pada volume 2-nya ini masih menceritakan tentang tokoh aku dan Kuriharasan yang memecahkan misteri dari sebuah denah rumah. Tetapi tidak tanggung-tanggung, pada volume 2-nya ini yang akan dipecahkan misterinya, yaitu ada 11 lantai denah rumah yang kalian bisa lihat di sini. Karena versi manganya itu sudah selesai mengadaptasi novel pertamanya, dan karena volume 2-nya itu masih menceritakan tentang aku dan Kuriharasan, sepertinya manganya itu akan berlanjut lagi dengan cerita dari volume 2-nya. Tetapi masih belum diketahui lagi ya. Dan begitu review untuk teka-teki rumah aneh. Ada versi manganya dan aku harap bisa terbit di Indonesia. Semoga di Indonesia juga bisa diterbitkan dengan halaman warnanya.